dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik terkenang jua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan tayangan dan saatnya kita sekarang mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Akmal Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar nama Buya Hamka, maka nama Buya Hamka ini dikenal oleh orang dari Indonesia sampai Malaysia. Namanya besar sampai ke Brunei, sampai ke Singapura. Bahkan di Thailand pun ada orang-orang yang masih mengenang nama beliau. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beliau adalah seorang jurnalis, seorang redaktur, seorang penyair, seorang ulama besar, ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama, seorang mubalik besar Muhammadiyah, seorang penulis tafsir Al-Azhar, dan tidak kurang dari 100 buku yang pernah beliau tulis. Semua beliau lakukan dalam masa hidupnya yang hanya 73 tahun. Beliau hanya bersama kita 73 tahun, tapi karyanya sampai 100 lebih. Itu yang buku-buku yang tercatat. Ada satu buku beliau yang hanya terbit di Malaysia. Ada beberapa karya beliau, bahkan artikel-artikel beliau yang tidak bisa dihitung lagi berapa jumlahnya. Kalau kita mengenal Buya Hamka, kita akan bertanya, Amboy, dari keluarga macam apa beliau dilahirkan? Dengan pendidikan seperti apa beliau digembleng? Dari pesantren mana beliau dibesarkan? Siapa guru-guru beliau? Kita akan kaget kalau tahu ternyata masa mudanya tidak ideal. Masa muda Buya Hamka sangat tidak ideal. Kedua orang tua beliau bercerai. Walaupun bapaknya ulama, tapi kenyataannya, qadarullah, kedua orang tua beliau bercerai. Dan beliau tidak sukses di sekolah. Tidak suksesnya karena apa? Karena tidak sesuai dengan cara belajarnya yang pas. Belum menemukan cara belajarnya yang pas. Tapi kemudian beliau menemukan caranya sendiri. Yang menakjubkannya adalah usia 15 tahun beliau sudah pergi ke Jawa. Belajar langsung dengan tokoh-tokoh syarikat Islam, dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Beliau percaya diri. Usia 17 tahun pergi ke Tanah Suci dengan ongkos sendiri. Dengan kemampuan bahasa Arab yang belum sempurna. Tapi beliau bisa pergi ke Tanah Suci, naik haji sendiri, mencari pekerjaan di sana. Bahkan sempat berjumpa dengan pemimpin Saudi Arabia pada saat itu. Semua beliau lakukan di usia belum sampai 20 tahun. Pulang ke Indonesia usia 19 tahun. Kemudian dinikahkan usia 21 tahun. Usia 21 tahun menikah, belum sampai usia 30 tahun, beliau sudah memimpin majalah pedoman masyarakat di Medan. Tahun 50-an beliau pergi ke Jakarta, beliau langsung menjadi anggota konstituante, termasuk jadi tokoh-tokohnya Masyumi. Di kemudian hari beberapa tahun saja dari situ, beliau sudah mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Padahal sekolah pun tidak tamat. Saudaraku sekalian, para pemirsa di rumah, Buya Hamka hidupnya sama sekali tidak ideal. Tapi beliau tidak pernah berhenti bergerak. Usianya tidak istimewa banget. Usianya tidak sampai 100 tahun. Usianya hanya 73 tahun. Tapi jumlah bukunya lebih banyak daripada jumlah usianya. Banyak karya-karyanya.
Kalau kita pergi ke Malaysia, kita sebut nama Buya Hamka, insya Allah orang-orang akan mengenalinya. Kalau kita pergi ke Singapura, kita cari toko buku agama Islam, insya Allah akan ketemu buku-buku beliau berderet. Semua beliau lakukan dalam usia hanya 73 tahun. Dan masa-masa akhir hayatnya adalah masa-masa yang terbaiknya. Itulah yang namanya husnul khatimah. Beliau sakit, lebih dari sepekan beliau dirawat. Penyakit beliau adalah diabetes, komplikasinya banyak. Di hari-hari terakhirnya beliau tidak bisa bergerak sama sekali. Kesakitan. Saking sakitnya, disuntikkanlah obat penghilang rasa sakit ke dalam tubuh beliau. Obat penghilang rasa sakit itu sama saja dengan obat tidur. Kalau dosisnya tinggi, maka orang tidur semua. Orang gak akan sanggup mengangkat matanya kembali. Maka dalam keadaan pingsan, kalau kita bicara fikih, adakah kewajiban sholat bagi orang yang pingsan? Tidak ada. Tapi menurut para perawatnya, setiap kali waktu sholat tiba, walaupun suara azan tidak masuk ke ruang ICU, tapi beliau terbangun. Dan beliau minta dibantu tayamum, beliau sholat dengan isyarat, kemudian pingsan lagi. Berapa banyak ulama bisa menulis buku tentang sholat? Berapa banyak ulama bisa menulis buku tentang perbandingan fikih sholat? Berapa banyak ulama bisa membahas ikhtilaf soal sholat? Tapi berapa banyak yang bisa membuktikan komitmennya pada sholat di akhir hayatnya? Gak banyak. Gak banyak. Dan semua itu sekali lagi beliau lakukan hanya dalam 73 tahun waktu di dunia. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa di rumah, mari kita timbang-timbang kembali. Bagaimana cara kita menggunakan umur kita. Gak ada yang ideal hidupnya di dunia ini. Gak ada yang punya semuanya, gak ada. Gak ada yang semuanya lancar-lancar saja, gak ada. Bahkan Nabi kita pun jauh dari lancar kehidupannya. Banyak tantangan, banyak musibah, banyak kesulitan. Apa yang belum pernah dialami Buya Hamka? Semuanya sudah. Orang tuanya bercerai, pendidikannya gagal, diusir. Bisa dikatakan beliau pernah merasakan rasanya diusir, walaupun tidak diusir secara harfiah. Ya, tidak ada kata-kata diusir, tapi pernah beliau dimusuhi orang di Medan. Karena dianggap berkhianat kepada Jepang. Ya. Beliau pernah dianggap berkhianat kepada Indonesia dengan bekerja sama dengan Jepang. Beliau merasa sakit hati sekali difitnah orang di Medan. Pernah beliau merasakan itu. 2 tahun beliau di penjara tanpa pernah sekalipun diadili. Jadi kalau bicara kondisi ideal, gak ada kondisi ideal itu dalam hidup Buya Hamka. Tapi dalam 73 tahun, betapa besar berkah dari usia beliau. Hidup kita di dunia, kalau dibilang singkat ya singkat. Kalau dibilang singkat ya singkat. Kalau kita habiskan hidup kita di dunia hanya untuk duduk saja, merenungi nasib, apalagi generasi rebahan ya. Apalagi kalau kita ikuti semangat kita untuk rebahan, keinginan kita untuk rebahan, istirahat. Kalau itu saja yang kita perbuat, maka betul usia kita sangat singkat. Gak seberapa dan gak banyak hasilnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Buya Hamka ini selalu bergerak. Gak pernah diam. Tidak pernah diam. Ya. Beliau selalu menghadapi semua masalah yang beliau jumpai. Dan beliau gak pernah menyerah. Beliau gak pernah kecewa pada agama. Tidak pernah kecewa pada Islam. Usia 19 tahun beliau pergi ke Tanah Suci. Itu niatnya untuk melarikan diri. Karena mengalami konflik dengan lingkungannya. Dengan masyarakat sekitarnya. Beliau kecewa dengan masyarakatnya. Lalu beliau lari. Tapi larinya beliau ke Tanah Suci. Bayangkan kalau anak-anak muda semua mengikuti cara berpikir begitu. Selamat kita semua. Gak ada lagi yang lari ke geng, lari ke minuman keras, gak ada. Lari itu ke Tanah Suci, lari itu ke Masjidil Haram, lari itu kepada agama, bukan ke tempat yang lain. Buya Hamka adalah pribadi yang selalu bergerak, tidak pernah diam. Seperti air yang mengalir dari sungai, dari mata air di gunung sampai ke laut, gak pernah berhenti bergerak.
Ada batu dia berbelok. Ada bendungan dia menggenang sampai ke atas sampai bisa dilewati bendungan itu. Atau kalau perlu sampai bendungannya jebol. Itulah Buya Hamka. Bahkan di penjara itu ketika beliau 2 tahun di penjara, beliau selesaikan tafsir Al-Azhar. Tidak kurang dari sekitar 27 juz. 27 juz tafsir diselesaikan di balik penjara. Apa yang kita perbuat selama kita di luar penjara? Saudara-saudaraku sekalian, umur kita telah Allah pastikan. Tapi keberkahannya tergantung sejauh cepat apa kita mau bergerak. Oleh karena itu jangan sia-siakan umur kita nggak tahu sisanya berapa. Gunakan sebaik-baiknya, teruslah bergerak. Makasih. Terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada Guru Akmal yang telah memaparkan begitu luas. Karena setiap manusia mereka akan baik dengan amalnya. Khairunas anfa'uhum linnas. Sesaat lagi kita akan pada segmen berikutnya. Namun jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم